Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Ayo dong yang bergairah katakan shalom. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. 1 menit buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh saudara kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita ada di minggu pertama bulan Juni 2023. Setuju saudara? Dan biarlah di minggu pertama ini, pertengahan tahun ini, kita bisa mengucap syukur, melihat, mengecap Tuhan itu baik buat kita. Bisa lihat kiri kanan, katakan shalom. Tuhan Yesus baik buat engkau dan buat kasih depan belakang salam. Kasih salam selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus itu baik buat saudara dan buat saya. Dia sangat mengasihi kita semuanya. GBI Palem Lestari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka hati kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa. Pagi yang indah di mana kami boleh memasuki di minggu yang pertama bulan Juni 2023. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Biarkan kami mengecap dan melihat Tuhan Yesus baik buat kami. Ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap dosa kami, basuh kami dengan kuasa darah Yesus. Bawa kami Tuhan masuk hadirat Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Urapi hamba-hambamu, urapi setiap umatmu Tuhan. Yang lemah engkau kuatkan, yang sakit engkau sembuhkan, yang terikat kau lepaskan dalam nama Yesus. Mujizat masih ada buat kami. Bahkan kami boleh engkau layakan sehidangan dalam perjamuan kudus pagi ini bersama engkau Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan buat kami. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berkata Tuhan Yesus baik buat kami. Di dalam nama Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Lebih keras tepuk tangannya buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Mari angkat tanganmu. Selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami membalas ya Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan,
Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu Mari angkat tangan kita. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, kami angkat suara kami yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini sebagai doa kita pagi ini. Sama-sama katakan dengan apa? Yuk. Dengan apa ku membalas kasih-Mu. Mari angkat suara kita. Yang ku terima dari-Mu. Katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Lebih kuat lagi katakan. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, ayo angkat dua tanganmu, angkat suaraku. Mau selalu bersyukur, yes, selalu bersyukur, amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat tangan kita berdoa dalam bahasa soro. Mari berdoa. Biar musik menyembah Tuhan, biar musik memuji Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik ya Abah, Engkau baik ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari angkat dua tanganmu berdoa, berdoa. Mari buka hatimu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Jemaat Tuhan, ku mau selalu
Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sorak-sorak bagi Dia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Yeah. Kau Bapakku yang setia. Mari sembah Dia. Ucap syukur. Imaralaba takaralaba, uralalaba laba laba, imaralaba lalaba. Ayo angkat tangan kita, angkat penyembahanmu, angkat doa-doa, ucapan syukurmu. Imaralaba laba takaralaba, Jesus, haleluya, haleluya. Uralaba takaralaba, Jesus. Mari berbahasa roh. Uralaba laba 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 laba. Mengalir Tuhan, mengalir. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima. Ayo tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Lebih lagi katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Sana kita bangkit berdiri. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Ayo sekali lagi Bapak Ibu, tepuk tangan bagi Dia, sorak-sorak bagi Dia. Lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sambil melompat, sambil memuji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Ayo angkat dua tangan kita, ku terima. Katakan, ku terima sekarang. Lebih lagi, ku terima sekarang. Sekali lagi, ku terima sekarang. Kemenangan dariku. Sorak-sorak buat Allah kita, tepuk tangan buat Allah kita. Katakan
saat ini kita akan berdoa syafaat Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kemenangan Kau berikan kepada kami saat ini Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, dari sepanjang acara ibadah raya kami hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, apa yang akan kami dengarkan dari Gembala-Mu Tuhan hari ini Tuhan, akan Engkau memberkati kami dan melindungi kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Dari Gembala Sidang Tuhan, Pak Niko Nyoto Raharjo, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang dari-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikan visi misi Tuhan kepadanya Tuhan, untuk dapat disampaikan kepada kami jemaat-Mu semua Tuhan. Kami juga memberkati Gembala Rayon, Gembala Cabang Tuhan, dan Gembala Cabang khusus Tuhan. Kami memberkati Pak Gembala CK4 Tuhan, Pak William Kautu Tuhan, beserta timnya Tuhan. Engkau yang memberikan berkat padanya Tuhan, Engkau yang memberikan pelayanan yang diperluas lagi Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan saat ini Tuhan, Gembala kami Palem Galaksi ini Tuhan, Pak Emmanuel Stopo beserta Bu Helen, Ahad dan Debbie Tuhan, anaknya Tuhan, beserta Abigail cucunya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau menjadikan beliau contoh dan teladan bagi kami Tuhan. Engkau memberkati tim KOR juga yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau memberikan mereka kesatuan hati untuk kami dapat bersekutu bersama-sama Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati juga saat ini Tuhan, generasi Yeremia Tuhan yang membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka di bawah manapun mereka berada Tuhan. Engkau yang dari anak-anak kecil Tuhan, dari sekolah minggu Tuhan sampai dewasa dan dewasa yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan. Engkau yang memberkati Indonesia. Engkau memberikan Indonesia damai sejahtera Tuhan. Engkau bebaskan dari bencana-bencana Tuhan, dan Engkau memberikan Tuhan Indonesia kuat dan damai dan makmur Tuhan. Engkau memberkati juga yang saat ini masuk dalam tahun politik Tuhan, untuk tahun 2024 Tuhan. Engkau memberkati dari presiden sampai ke tingkat RT RW dimanapun berada di pelosok-pelosok Tuhan. Engkau yang memberikan kami Tuhan seorang pemimpin di Indonesia Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang ada di Palem Galaksi ini Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera kepada mereka semua Tuhan. Roh takut akan Engkau Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan Tuhan. Damai sukacita-Mu melimpah Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang turun Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, juga bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan pencurahan Roh Kudus dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem Tuhan. Itu adalah yang Engkau berikan kepada kami semua Tuhan, untuk Indonesia ini Tuhan, untuk seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan puji syukur, hormat pujian kami kepada-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya
Di mana Sang Raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia. Di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, "Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat." Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Sana kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan memuji Tuhan. Coba waktu tadi kita datang kan masih ada yang kosong sebelah kita. Ternyata kita setelah pengumuman udah penuh loh saudara. Coba lihat kiri kanan depan belakang, kasih tos, katakan Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Katakan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Allah kita dahsyat. Haleluya. Ayo tepuk tangannya sama-sama. Go, 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 go. Katakan na na na. Ya. Na 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 na. Sekali lagi katakan na na. Come on. Ya. Na na na
bernapas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Ayo angkat tangan kita dong. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ayo semuanya katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tepuk tangan buat Allah kita semua. Sekali lagi. Go, 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 nana. Mari angkat tanganmu. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Yes, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernapas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan, ayo angkat tangan kita tinggi-tinggi semuanya. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Pegang kakiku melompat bagimu, sebab siap Bapak Ibu, ayo lompat sama-sama. 1, 2, 3, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ayo semua lompat semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ayo semua tepuk tangan buat Allah kita Indonesia. Mana tepuk tangannya yang kuat? Lebih lagi. Go, go. Tuhan baik untuk kita semuanya. Katakan sama-sama. Tanganku ku angkat padamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kurang tinggi. Kaki lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih. Sekali lagi ya, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya semuanya katakan na. Ayo go, go, go. Sorakan haleluya. 1 menit tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Siapa yang percaya Yesus naik ke surga dan kita diberikan Roh Kudus ya? Siapa yang percaya? Kasih tahu kiri kananmu, engkau sudah diberi kuasa. Kasih kiri kananmu, engkau sudah diberi kuasa. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Mana tepuk tangannya? Katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh
di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Ayo semuanya lompat. 1, 2, 3. Iya, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, terpujilah Engkau Raja. Ayo semuanya tepuk tangan bagi Allah kita dahsyat. Siap? Sungguh-sungguh yang punya kuasa. Ayo katakan sama-sama, ku diberi kuasa. Come on. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Ayo semuanya lompat. 1, 2, 3. Iya, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan siapa? Ayo semuanya. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak meraih, terpujilah. Mari tepuk tangan buat Allah kita dahsyat. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kami percaya pagi ini Engkau ada di tempat ini. Kami percaya kami sudah diberi kuasa. Kami siap. Mari angkat dua tanganmu tinggi-tinggi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Ayo semuanya siap. Sambil lompat. 1, 2, 3. Iya, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Mari katakan sama-sama yang keras, haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang kuat, sama-sama katakan haleluya. Satu menit buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk kasih tahu gini, engkau sudah punya kuasa. Kasih tahu Anda sudah punya kuasa. Tepuk tangan buat Allah kita dahsyat. Silakan duduk saudara. Saya percaya Roh Kudus ada di hidup kita. Dan saya percaya Dia yang selalu mendengar setiap doa-doa kita. Dan Dia menjawab setiap pergumulan kita lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin saudara. Siapa yang percaya hari ini ada Roh Kudus di hidup kita masing-masing? Boleh angkat tangan yang percaya. Jangan pernah ragu-ragu saudara. Roh Kudus ada di hidup kita. Dia akan membantu setiap kita berdoa. Di tengah-tengah kebingungan, kepanikan kita, di tengah-tengah keputusasaan kita, Roh Kudus ada buat kita. Yang setuju katakan amin.
mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ayo angkat tangan kita. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh keyboard mengalir. Bapak Ibu lihat saya sebentar. Saya waktu dengar lagu ini pertama kali saya nangis. Saya berkata gini, ini kok pas banget dengan apa yang saya alami, saudara. Saya mau kesaksian sedikit saja bahwa saya di tahun 2002 ya, bukan 2022, 13 Desember, masih ingat saya tanggalnya, jam 9 atau setengah 10 malam, saya tuh tabrakan motor dengan truk Hino atau truk tanah yang warna hijau, saudara. Waktu saya pulang dari pelayanan di GPI Gajah Mada, di Gajah Mada Plaza, saya mesti pulang ke Bekasi karena rumah saya masih Bekasi. Dan waktu di Bekasi saya udah ngantuk banget dan ngajar truk Hino, adu banteng, saudara, kepala sama kepala. Tempurung saya pecah sebelah kanan, tempurung saya pecah. Dan singkat ceritanya, saya dioperasi di rumah sakit Husada di Mangga Besar, saudara. Dan dokter bilang gini, udah dikasih pen platinum Pak Yos, jadi nggak ada masalah. Singkat ceritanya itu berjalan, saya divonis 3 bulan istirahat. Sebulan saya udah berdiri, saya udah jalan, karena saya tumpang tangan buat dengkul saya doakan, saya berjalan cepat. Karena saya WL, saya khotbah, saya ngajar kom, saya sibuk pelayanan dan sibuk kerja. Saya berpikir kalau nganggur lama-lama sayang gitu, saudara ya. Dan Pak Immanuel Stopo, gembala Anda, suhu saya, saudara, guru dari kom saya, saudara. Jadi saya ngajar kom juga beliau yang ngajar gitu kan. Nah, Anda tahu, saudara, itu nggak seberapa udah sehat, udah normal, udah berjalan, tiba-tiba muncul yang namanya benjolan, Pak. Benjolan tuh kayak semacam bulat gitu, setengah bola golok. Dari kecil Pak, saudara. Itu 4 tahun saya diemin. Di otak saya cuma gini, kanker. Di otak saya cuma gini, tumor ganas. Di otak saya cuma begini, sesuatu yang mengerikan. Sampai istri saya kalau saya pakai celana pendek itu, saudara, dengkulnya kelihatan menonjol banget. Dan istri saya begini, apa sih itu Pak? Istri saya Chinese dan begini, ih jijik ya, ih gimana sih kamu kok sampai begitu gitu. Sebetulnya saya malu, saudara. Bahkan anak-anak saya berkata gini, Pak itu apaan sih Pak? Gitu. Di otak saya gini, gimana ya Tuhan cara ngilangin benjolan itu? Di otak saya begitu. Tapi nggak mungkin saya operasi, pasti duit lagi. Nggak mungkin operasi, pasti dana lagi. Di otak saya begitu. Tapi saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya mau dong sembuhin benjolan ini. Gimana caranya ilangin? Aku nggak ngerti gimana caranya, tapi Tuhan sanggup. Saya percaya itu, saudara. Nah, belum hilang benjolannya, jangan tepuk tangan dulu, saudara. Anda tahu, saudara, suatu hari saya ikut yang namanya healing worship Pastor Wilar Kauntu jam 9 malam. Pas itu saya udah tidur, anak-anak sudah tidur. Itu hari Jumat malam kalau saya nggak salah ingat. Saya setel healing worship, saya duduk, saudara. Waktu Pak Wilar nyanyi nyembah, saya tergerak waktu beliau berkata gini, saya mau berdoa buat saudara yang punya pergumulan. Saya langsung di otak saya cuma satu, spontanitas pegang dengkul saya. Saya pegang benjolan itu, saudara. Anda tahu, Pak Wilar bisa-bisanya ngomong begini. Saya melihat seorang bapak di depan layar YouTube-nya, dia sedang pegang dengkulnya. Kaget saya. Saya pikir Pak Wira kayak dukun ya, bisa nerawang. Saya kaget, wih, kok dia bisa nerawang ya? Saya langsung pegang, saya bilang, wih, ini saya. Saya udah nggak lain-lain, cuma ini saya. Dan dia bilang berkata gini, pegang,
Dan percayalah Tuhan menyembuhkan. Saya pegang, saya berdoa, didoakan Pak William. Selesai hilang nggak? Nggak hilang. Saya bilang tapi sama istri saya pagi-pagi, semalam healing worship Pak William doain dengkul saya. Kok gimana ceritanya? Waktu dia tumpang tangan, dia berkata ada seorang bapak pegang dengkulnya. Dan saya percaya itu saya. Istri saya berkata gini, jadilah seperti imanmu. Anda tahu, seminggu kemudian gak sengaja saya naik motor. Saya kalau kerja naik motor gak pakai mobil. Kayak hari ini saya juga bagi dua, istri saya juga pelayanan di GKI untuk make up artis gitu, saudara ya, MUA gitu. Karena dia nge-training untuk anak-anak youth-nya di GKI MUA. Jadi saya pakai motor ke sini. Waktu saya pakai motor, saya lewat pik. Anda tahu ulang laut, pik kesananya tuh ada getek. Anda tahu getek, saudara? You understand getek gitu, saudara ya? Itu ada penyeberangan untuk potong jalan ke Muara Karang biar cepet. Saya naik getek, turun dari getek, ternyata saya kepleset. Motor saya jatuh dan benar-benar yang jatuh mendarat di aspal adalah benjolan saya. Kehantam doang, gitu, enggak pecah, enggak yang namanya cairnya keluar, enggak ada, tapi kemengnya setengah mati. Dan orang-orang ketawa saya, Bapak, orang gak ada angin, gak ada hujan, gak ada yang nyinggung, aku bisa jatuh. Dia bilang gitu. Saya diem, saudara. Iya ya, aneh juga ya. Dan saya diseret, dipinggirin hampir setengah jam. Saya gak bisa jalan, kaki saya cuma saya lurusin. Anda tahu, saudara, saya sampai bangun tuh kayak nyeret kaki saya. Kayak begini, saudara, kayak begini. Anda tahu, itu Jumat sore kejadiannya. Seminggu persis kejadian. Sabtu saya masih agak pincang. Minggu saya pelayanan ke Tanah Abang di gereja lokal saya. Itu saya masih nyeret, naik mimbar masih nyeret begini. Senin kemang dikit. Selasa pagi tiba-tiba saya gini, Pak, beliin bubur buat anak-anak ya sebelum lo kerja ya. Kenapa? Aku kecapean, aku gak bisa bangun nih. Kasih anak-anak sarapan bubur. Saya turun tangga karena dari unit saya lantai 5, lift pagi-pagi banyak yang turun naik. Saya lewat tangga, saya turun, bek lari turun gitu. Beli, naik lagi. Waktu naik Tuhan ngomong gini, kamu gak rasa Yos? Saya diam. Apa ya Tuhan? Kamu gak rasa Yos? Apa ya Tuhan? Lihat dengkul kamu. Anda tahu 4 tahun benjolan itu segede setengah bola golf. Hari itu kempes total, hilang. Tepuk tangan pada lagi dahsyat. Saya baru sadar yang jatuh itu caranya Tuhan mengoperasi benjolan saya. Pada gak keluar darah, gak keluar nanah, gak keluar apa-apa, tapi hilang. Dan itu masuk morning worshipnya Pak William. Pak William sempat bacakan. Terus saya cuma berkata gini, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, mujizat masih ada. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sana kita bangkit berdiri sama-sama. Mari angkat tangan kita, angkat dua tanganmu yang butuh Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Angkat dua tanganmu. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Saudara hambanya Bapak Gembala Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ya ku kan melihat. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan sebuah. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan sebuah. Oh, ku kan melihat
Angkat suaramu, sembah Dia. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Amin. Biarlah kata-kata yang sederhana dan kata-kata yang Tuhan gampang dimengerti dengan waktu yang singkat ini. Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Karena pengurapan-Mu lah yang mengajar kami untuk mengerti segala kebenaran. Kebenaran itu akan membebaskan kami. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Bapa. Bekerjalah Roh Kudus. Kami menanti-nantikan Engkau. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pemusik semua. Nah, saudara-saudara, hari ini saya kalau Sabtu itu biasanya gini, saudara. Saya mengulang kembali untuk saya khotbah minggu. Ya, ada faktor manusia, ada faktor roh kan. Manusianya saya mesti menghafal, oh ini. Karena kadang-kadang saudara, apa yang kita buat itu Tuhan Roh Kudus merubahnya. Nah, saudara, pada waktu saya tidur Tuhan bilang gini, ngapain sih kamu capek-capek hari ini nyiapin, nanti saya kasih tahu kamu apa rahasianya. Nah, ini saudara, kita hidup di bumi ini, yang sering kita lihat apa? Yang di luar kan. Nah, jadi ini enak khotbah saya udah disaksiin tadi sama Yos soalnya. Saudara, yang kita lihat apa? Benjolan kan? 4 years Lord. Ini gayanya saudara, karena pendeta luar negeri ini. 4 tahun. Yang kita lihat apa? Benjolan. Hari ini saya mengajak saudara melihat, ketika saudara 1 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan gini, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara tangkap ini, baca sepintas lalu, saudara nggak akan ngerti. Firman Tuhan mengajarkan kita gini, saudara. Alkitab mengajarkan gini. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus itu lahir berapa kali? Ayo. Ngajar kom lagi saya. Saudara itu di dalam Kristus atau di luar Kristus? Yang di dalam katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Saudara, kita itu menjadi orang percaya itu lahirnya 2 kali loh. Saudara dengar baik. Yang pertama, saudara dilahirkan. Saudara nggak bisa milih. Saya maunya sebetulnya lahirnya di perutnya Iriana supaya saya juga bisa jadi caleg, anak presiden. Nggak bisa. Lahirnya, oh saya mau lahirnya sini. Kayak Wewe, lahirnya jadi cucu Ibu Sherly itu. Nggak bisa milih. Saudara, kita nggak bisa milih. Nggak bisa. Tapi di mana kita lahir itu sebetulnya Tuhan udah rencanakan yang terbaik di situ. Yang ngerti katakan amin. Nah, itu yang terbaik, saudara, bagi kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita lahir 2 kali, sebetulnya pada waktu awal, makanya saudara, Alkitab itu mengajar gini. Setelah engkau percaya, engkau dibaptis. Dibaptis dulu. Selesai dibaptis baru diajar. Makanya orang nggak kadang-kadang selesai dibaptis ya udah, gua udah masuk surga dah, pokoknya yang penting. Enggak, mesti diajar. Karena diajar apa? Kita harus makin serupa seperti Tuhan Yesus. Dalam apa? Dalam pikiran dan perasaan kita, supaya kehendak kita berjalan sama. Nah, waktu kita lahir baru, saudara, sebetulnya Roh Kudus, Bapa di sorga mau mengajar kita bahwa hidup
kita mulai saat itu hidup kita menjadi, saudara, ibaratnya kalau binatang, Pak Wisnu tahu itu kayak kodok kita sebetulnya, amfibi. Di darat boleh, di air boleh. Jadi waktu kita percaya Tuhan Yesus, saudara, itu hidupnya udah dua, di dalam daging, di dalam roh. Jadi kita itu udah hidup dalam roh dan daging, dua. Jadi kalau gitu Pak, kalau orang nggak percaya hidupnya dalam daging, iya. Makanya mereka melakukan apa saja suka hati. Mereka hidup hanya untuk dirinya mereka sendiri. Mereka nggak mau beribadah, ya sudah. Tapi pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita udah dua. Oke. Oleh sebab itu, saudara, sejak pertama kita percaya Tuhan Yesus, kita kan mestinya diajar berjalan. Nah, tugasnya, makanya kenapa saudara kita mesti ke gereja terus, itu diajar. Kadang-kadang kita diajar bersama. Waktu kita berjalan mengikuti Tuhan, apa yang diubah Tuhan? Apa yang diubah Tuhan? Oke, gini dulu dah. Saudara, kita ini kan punya tubuh nih, ya. Tetapi saudara, kita ini punya organ semua, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Betul apa nggak? Kalau saya bilang jantung, di mana? Ayo. Nah, Pak Wisnu pegang sini, saya nggak kelihatan. Emang ada jantung di situ? Kalau jantung pisang kelihatan saya. Nih, jantung pisang, betul kan? Ada yang di dalam, ada yang di luar. Tahu nggak saudara, di Alkitab itu menulis ada seorang nabi. Dia canggih, seorang nabi ini dia full timer. Dia nggak kerja apa-apa loh saudara. Itu namanya Nabi Samuel. Itu full timer abis dia. Pokoknya hidupnya dari Tuhan aja. Sampai dipakai Tuhan dari kecil saudara. Kayak anak-anak sekolah minggu itu dari kecil, kayak Cliff, kayak Abigail gitu, udah dengar suara Tuhan. Canggih dia. Tetapi Tuhan mau menggambarkan bahwa nabi ini kalau nggak hidup berjalan dengan roh, masih berjalan dengan manusia biasa. Apa yang dia lakukan? Tuhan bilang gini, ya ini gaya saya. Tuhan nggak pakai gitu, nggak. Dia ngomong karena gaya saya. Samuel, pergi ke rumahnya Isai. Aku udah enak ngelihatnya Saul. Aku udah pilih dia, udah diberkati, bertingkah. Saudara, banyak orang belum diberkati, wah saudara, rendah hati banget. Setelah diberkati, ngelihat tingkahnya lain udah. Jangan ya, nggak ada di Palem Galaksi ya, nggak ya. Makin kaya, makin sama. Harapan saya gini, kalau orang ketemu dengan kita, ini Pak Immanuel nggak berubah ya. Maksudnya penampilannya ini nggak berubah, gayanya nggak berubah, sikapnya nggak berubah gitu ya. Tapi yang di dalamnya itu berubah, gitu loh, saudara. Nah, jangan sampai orang bilang, Pak Im, gua ketemu anak buah lo. Siapa? Udahlah Pak Im, lagi miskin. Wah Pak, hebat bener. Baru diberkati Pak, udah nggak kenal orang. Saudara, kita hidup di mana? Hidup di bagian ini. Samuel ngalamin itu. Panggil anak Isai, ada Eliab tinggi ya, Elisama tinggi-tinggi. Wah, dia pikir inilah yang mesti ganti Saul ini, yang tinggi gede ini, yang ganteng dari penampilannya. Saudara tahu? Karena Eliab Elisama itu dia merasa dipilih, dia nggak merhatiin apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Wah, nih gua nih. Saudara dengar, kalau saudara memperhatikan pada waktu Samuel itu sedang berbicara, tapi Eliab Elisama dia nggak memperhatikan. Terus saudara jalan, selesai itu, wah, ini Samuel bilang ini, tapi Tuhan ngomong sama dia, karena dia peka. Tuhan ngomong gini, bukan ini, kamu tanya ada yang lain, bukan ini, aku nggak memilih ini. Apa yang kamu lihat dari luar, terjemahan saya
lebih gini aja, ini tambahan saya. Tuhan ngomong gini, apa yang engkau lihat dari luar itu hanya secara fisik. Tetapi aku ini Allah roh namanya. Barang siapa mau menyembah aku harus menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Aku ini roh. Roh itu ngelihat yang di dalam. Coba saudara, kalau berdiri di depan, wah, pendeta berdiri di depan, langsung orang lihat, ganteng loh Pak Immanuel hari ini. Apa yang dilihat? Luarnya. Makanya saudara, wah pokoknya dikeren-kerenin aja pokoknya. Hari ini saudara keren-keren loh. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Coba lihat. Kalau yang wanita bilang sebelah-sebelah, gue cantik loh. Bilang. Kok nggak berani bilang? Tapi tiap hari supaya kelihatan cantik. Kalau suruh bilang enggak. Yang laki bilang, gue ganteng loh. Nah saudara, lalu Samuel itu lewat, dia tanya, Isai, masih ada nggak anak kamu yang lain? Oh ada, tapi dia, untung dia nggak bilang aja, jelek banget. Anaknya udah kecil, nggak rata-rata kayak orang itu. Kalau bilang stunting, kurang makan, gue kasih makan terus. Udah. Tapi saudara tahu apa yang jadi? Panggil. Aku tidak akan makan bersamamu sebelum anak itu sampai. Nah, anak itu sampai. Namanya siapa? 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 Kok Daud? Gimana sih? Gue seneng juga sih makan Daud. Daud, katakan sama-sama. Nah, datanglah Daud itu. Wah, Eliab yang tinggi gede ngerasa dia yang terpilih sebetulnya. Yang gini, loh, gembala. Ya. Tapi Tuhan bilang, ini yang kupilih. Kenapa saudara dia dipilih? Kenapa yang dia pilih? Tuhan ngelihat dalam. Dengar baik-baik, kalau nggak ngerti apa yang saya bilang, Tuhan ngelihat dalam, bilang gini, organ tubuh yang dalam itu lebih penting. Nggak percaya coba. Ya, ini amit-amit seperti Yos tadi misalnya, ini hanya misal-misal. Tapi Tuhan nggak gitu, ini misal. Dokter bilang, ini mesti dioperasi. Ya, dibuntungin misalnya sampai sini, masih hidup loh. Ya apa enggak? Saudara percaya enggak? Kalau tangan saudara dibuntung masih hidup? Woi! Dengar enggak? Gue ini jadi gembala sini. Gue ngomong nih, dengar enggak? Dengar. Kalau dibuntung itu enggak mati yang di luar, tapi yang di dalam jangan coba. Makanya kalau orang jantungnya sakit diganti jantung, makanya berapa banyak saya lihat data saudara sampai semalam masih orang-orang lapor, wah kami menderita di sini di mana. Saudara, orang diambil organnya untuk diganti ke orang lain. Jadi jantung apa-apa yang di dalam itu lebih penting loh. Oleh sebab itu saudara, lahir baru itu berarti percaya Tuhan Yesus itu. Tuhan lebih penting yang di dalam, bukan berarti luar enggak. Saya enggak bilang gitu, tapi dalam lebih penting daripada luar. Oleh sebab itu, Yesus naik ke sorga. Saya mau katakan gini, enggak ada Tuhan, enggak ada Allah yang sama seperti Tuhan Yesus. Enggak ada. Sudah cari di mana, nggak ada. Kalau mau mengatakan dia lebih kasih, lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian, hanya satu, namanya Tuhan Yesus. Kenapa? Sudah lihat, dia pergi ke sorga, dia tahu penderitaannya manusia, dia nggak tinggalin. Bahasa Betawinya gini, dia bilang, gua akan kirim roh penghibur penolong untuk kamu. Mana ada, saudara, coba yang lain, saudara, mau dia bilang apa, besar apa,
Kalau dia udah mati, dia nggak bilang, aku akan menyertai engkau. Enggak, dia hanya bilang, lu jalan aja sendiri. Tapi Tuhan kita, itu Tuhan yang luar biasa. Dia nggak sama seperti yang lain. Kalau saya berdiri sini, saya bilang, Tuhan, menyadari ini, saya sebagai gembala, saya minta ampun dulu Tuhan. Saya kurang menghargai engkau yang luar biasa ini. Saya kurang menghargai engkau. Setelah saya menyadari ini, saudara, tiap pagi saya akan bilang dia, Tuhan terima kasih ya. Saya bisa bernapas pertama kalau saya ngelihat ke kiri ya saudara. Kalau tidur itu kan ke kiri saya. Karena istri saya di sebelah kiri. Nggak pernah dia tidur sebelah kanan, sebelah kiri. Terima kasih Tuhan masih ada teman saya hidup. Kalau sendiri nggak tahu gimana hidupnya. Lalu saya rasa, Tuhan terima kasih kaki saya masih bisa rasa dingin. Kalau nggak rasa dingin lagi stroke namanya. Jadi Tuhan hanya ngomong gini, kalau kamu masih sehat gitu, ayo berikan untuk aku. Saudara lihat, kadang-kadang di gereja orang, saudara, kalau di luar dengar dikit nyanyi tung tung tung. Kalau di gereja ayo loncat, nggak bisa loncat, nggak bisa. Kapan mau loncat? Waktu stroke. Tuhan berikan aku bisa loncat Tuhan. Kasih baik-baik nggak dimau. Saudara, saya bilang Tuhan hari ini minggu pertama jangan dong Tuhan, saya kayak khotbah kayak marah-marah. Tuhan bilang enggak, kamu harus ingatkan jemaat berapa yang kupercayakan kalau kamu sayang. Aku nggak mau mereka itu dalam kesusahan, tapi kamu mesti kasih tahu. Baik Tuhan, saya bilang, saya nurut aja, biarin aja. Dibilang pendetanya galak nggak apa-apa, Tuhan itu lebih galak sebetulnya. Oleh sebab itu, kalau kita masih baik-baik, makanya dia bilang gini, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tapi sebelum itu, saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia udah janji dia akan mengirim. Tapi dia bilang gini, jangan gelisah hatimu, ini pesannya. Saudara, berapa banyak kita gelisah, termasuk saya berdiri di sini, kalau nggak ada Roh Kudus, hidup saya gelisah banget. Gelisah banget. Kenapa? Karena saya itu nggak tahu hari esok gimana. Adakah saudara hidup hari ini gelisah? Gelisah itu saudara artinya khawatir, cemas, takut. Itu nggak bisa lepas dari manusia. Nggak bisa. Semua kita memiliki khawatir, cemas, takut. Tetapi yang Tuhan mau katakan gini, khawatir itu memang tetap ada, tapi jangan sampai kegelisahan itu menguasai kita. Khawatir, cemas, takut itu karena apa? Karena kamu tahu aku itu ada di dalam. Ngelihat yang di dalam, beresin yang di dalam. Nah, saudara, dia bilang gimana? Marilah kepadaku. Siapa yang mesti datang? Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, kalau dibilang mari, artinya ada bagian kita untuk bukan datang dulu, rendah hati. Orang nggak rendah hati nggak bakalan mau datang. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sombong banget. Sombong banget, saudara. Sekali lagi saya bilang sombong amat banget. Tapi Roh Kudus itu diberikan untuk mengembalikan ini. Untuk kita rendah hati. Rendah hati itu apa? Dalam Alkitab bilang kalau rendah hati itu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Semua apa? Semua yang baik. Cari dulu, ini aja kuncinya saudara. Cari dulu kerajaan Allah. Nah saudara,
Roh Kudus itu diberikan, dia mau supaya kita jangan gelisah. Yohanes 14 ayat pertama dia katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Saya merenungkan kenapa Tuhan bilang double, 2 kali percaya. Percayalah kepada Bapa, artinya Allah, dan percayalah kepadaku. Untuk apa? Saudara, 1 perintah, 1 himbauan. 2 itu, tapi saya nggak bisa menerangkan panjang-panjang. Ada bahasa aslinya, ada ininya. Jadi Tuhan memerintahkan 1. Karena apa? Karena Yesus sudah pernah ngomong, barang siapa nanti ada waktunya, penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Nah, saudara, apa yang Yesus mau ungkapkan di sini? Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Yesus itu mau mengungkapkan, orang benar itu dia harus melihat bahwa Tuhan yang dipercaya itu adalah Tuhan yang secara roh. Saudara nggak pernah ngelihat Bapa, makanya dia bilang orang nggak pernah ngelihat Bapa. Itulah Tuhan Yesus itu roh dan dia juga fisik. Makanya Allah 100%, manusia 100%. Kalau bahasa teologianya gitu. Jadi apa yang saya maksud? Di dalam hidup kita di dunia ini, saudara, kita nggak bisa lepas 2 ini. Kalau saudara katakan gini, aku beriman, seperti Kevin pagi-pagi berdoa, Tuhan aku beriman, kami beriman untuk Tuhan berikan gereja baru. Udah ada belum? Belum. Itulah bagiannya roh. Bagiannya roh siapa? Bagiannya Bapa. Nah, bagiannya fisik apa? Bapa itu dengan rela hati mengirim anaknya, Yesus namanya. Itulah yang fisik. Lihat. Jadi Allah kita itu luar biasa, roh dan fisik. Nah, oleh sebab itu dia katakan gini, jangan gelisah. Saudara, jangan gelisah itu artinya apa? Berhenti gelisah. Kalau dibilang jangan gelisah, Immanuel, jangan gelisah, berarti saya itu sedang gelisah. Berhenti. Nah, berhenti gimana? Berhenti, dia bilang, kalau kamu mau berhenti, kamu mesti datang padaku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Dialah Allah dan dia juga manusia yang bisa ngerasakan seperti saudara. Kalau 2 perkara ini, 2 pengertian ini, Tuhan bahwa dia Allah dan dia juga manusia. Kalau 2 ini kita nggak paham, kita akan marah dengan Tuhan. Tapi kalau saudara mengerti akan hal ini, makanya kita berdoa, Tuhan. Kadang-kadang ada yang bilang gini, aku udah mengikut engkau, melayani engkau begini, kok hidup miskin-miskin aja. Nah, yang saudara lihat apa? Bagian fisik. Tapi bagian rohnya apa? Nah, itu sebabnya saudara, ada iman, ada perbuatan. Tuhan. Jadi pasangan untuk ini. Pada waktu saudara gelisah, apa yang terjadi? Saudara akan hilang namanya damai sejahtera. Hidupnya rasa nggak tenang, rasa nggak damai. Berapa banyak di tempat ini yang merasa hatinya gelisah. Tuhan, gimana keluarga gua? Gimana anak gua? Gimana kerjaan gua? Gimana bisnis gua? Gimana ini? Semua pertanyaannya cuma bagaimana? Tuhan jawab 1 cuma, mari kepadaku. Datang. Kalau saudara sakit, saudara apa? Datang padaku. Dia bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29, 30, nanti saudara baca. Nah, saya mau ajak saudara lihat dulu. Pada waktu orang gelisah, saudara, orang gelisah itu gini loh saudara. Apa yang gelisah itu membuat? Apa kurang makan atau apa? Enggak. Gelisah itu bagian pikiran, perasaan, bagian jiwa. Orang gampang tidur itu artinya nggak punya pikiran. Saudara, saya kaget juga sekolah Alkitab saya dulu, saudara. Karena kurang dilatih kali.
ketiduran saya. Masih Umho HR Senduk, pendiri gereja dulu, dia yang jadi rektor, dia yang ngajar, saudara, ngajar tentang bagaimana hidup intim dengan Tuhan. Karena saking paginya ke dia, jam 4 pagi bangun, saudara. Nah, doa sebentar, dia khotbah sampai udah mau jam 6. Ya, karena mahasiswa, saudara, duduknya mau di depan-depan. Ketiduran saya di depan. Lalu dibilang, saudara, dibilang gini, saudara tahu orang bisa tidur itu karena pikirannya berhenti. Jadi kalau orang bisa tidur di sembarang tempat, itu nggak punya pikiran. Kaget saya. Ya Tuhan, udah mau tamat nggak punya pikiran. Akhirnya saya datang pada dia, Om, tolong dong doain supaya pikiran. Iya, makanya hidup kita itu mesti punya pikiran perasaan Kristus, dia bilang. Daripada saya ngomongin kamu sakit hati. Jangan tidur, sakit hati kan? Dia bilang, lebih baik saya bilang gini, nggak ada pikiran. Nah saudara, kenapa kadang-kadang saya pikir kenapa ya orang khotbah ya, ada satu khotbah itu udah meninggal dia, Pak Firman Tampu Bolon, udah meninggal dia. Kalau ke gereja dia, kalau saya selesai khotbah pasti ngulang dia. Selalu gini, kau dengar saya lagi ngomong. Saya pikir kenapa orang ini semua banyak ngomong salah nih pendeta. Tapi suatu kali saudara, datang ada tim misi itu bukan dari gereja kita sih, dari lain dokter-dokter. Mereka periksa khusus untuk cek untuk jantung dan itu nih. Dicek saudara, semua 1000 lebih jemaatnya nggak ada yang sakit jantung. Rupanya jantung kita mesti dites loh. Nah gitu. Jadi kalau nggak itu dites bagus tuh berarti. Kalau getar-getar, itu kurang bagus, sudah mesti check up. Saya percaya yang di rumah-rumah yang sakit jantung sembuh tuh udah. Oke, teruskan. Nah, jangan gelisah. Saudara, di dunia ini memang paling menggelisahkan hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara punya kekayaan, gelisah. Gua nih mau turunin ke siapa ya? Punya kekayaan, saudara. Anaknya mau menikah, mantu. Mantu gua ini bisa nerusin nggak ya? Apa ngabisin gini? Kira-kira menurut lu gimana, Gua mana tahu masa depan. Kalau lu takut dihabisin, enakan kasih gua aja beli gereja, nggak habis. Ya kan? Seringkali saudara dikasih banyak khawatir, dikasih dikit khawatir. Jadi mau kasih banyak apa dikit? Hah? Nih saya ulang ya. Banyak khawatir, kasih dikit khawatir. Jadi saudara mau dikasih banyak apa dikit? Banyak khawatir, dikit khawatir. Mau nyarinya yang banyak. Saya maunya gini, dikasih banyak tapi nggak khawatir. Siapa mau kayak saya? Yang ngerti katakan amin. Gitu saudara. Jadi kalau saudara berdoa gini, Tuhan, nggak apa-apa Tuhan, saya miskin tapi saya pokoknya sehat. Jangan. Amin. Bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh, maksudnya itu kan semua Tuhan. Kalau boleh Tuhan, berkati saya sebanyak-banyaknya. Tapi saya sehat, dan kalau banyak Tuhan atau dikit, saya itu berjalan di dalam rencana Tuhan. Saudara jangan sampai dikasih banyak, ya sehat. Wah puji Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu dikasih banyak, kamu itu sebetulnya jadi alatku, jadi agenku, jadi messenger untuk supaya aku itu dimuliakan dengan uang kamu yang banyak itu. Nangkep yang saya maksud? Belum paham? Yang paham katakan amin. Oh belum semua.
Jadi maksudnya gini, kalau dikasih banyak, kita itu bukan orang yang Immanuel, wah sugih bener kaya, mestinya Immanuel ganti nama tuh. Jadi Immanuel Sugih Harto. Benar ya Pak ya? Bahasa Jawanya benar ya? Nah, mesti ganti itu. Enggak. Kalau kita diberkati itu, amit-amit saya mau katakan, amit-amit tahu? Itu saudaranya si Ahmad. Jangan sampai kita diberkati, orang bilang, waduh, Kevin Immanuel ini diberkati. Jangan kitanya. Harusnya kita diberkati, Tuhan itu dimuliakan dengan uang kita itu. Ini yang Tuhan mau, jangan kitanya. Oke? Saya teruskan dulu bentar, habis ini dulu. Nah, saudara, kegelisahan itu pada waktu kita gelisah ada panggilannya. Makanya ayo kita dipanggil untuk yang pertama, saudara, kita dipanggil untuk datang pada Tuhan. Dipanggil untuk menerima kelegaan. Kalau mau lega hidup kita, kalau dipanggil kita tinggal datang. Tuhan, ini aku Tuhan. Nah gitu. Nih Tuhan, aku nih. Tuhan gak ngelihat siapa kamu. Oh, nih suka ini nih, suka ini. Enggak, Tuhan gak ngelihat itu. Manusia yang ngelihat gitu, pendeta yang ngelihat gitu, karena masih di dunia. Tapi Tuhan nggak ngelihat, asal kita datang aja pada Dia. Tetapi ada ayat firman Tuhan katakan gini, jangan engkau, bahasa saya lebih kejamnya terjemahan dari bahasa aslinya, jangan engkau melecehkan anugerah Tuhan. Tuhan itu baik, tapi jangan dilecehkan. Oh, karena Tuhan baik, hari ini dosa, besok tobat, hari ini dosa, besok tobat. Nggak apa-apa Tuhan ya, kamu itu pokoknya bagian terakhir. Enggak, firman Tuhan bilang ini cari dulu. Dia harus jadi utama dalam segala hidup kita. Dia utama, nomor berikutnya pasti baru itu. Nah, saudara, ayo. Lalu saudara yang kedua, dia katakan gini, kalau saudara baca Matius pasal yang ke-11 ayat 29-30, dia katakan gini, kuk yang kupasang itu enak. Saudara, yang kedua, panggilan Tuhan untuk kita, pertama, mari datang menyerahkan hidup. Yang kedua, Tuhan bilang, mari serahkan pundakmu. Merendahkan diri itu salah satu, saudara, untuk memikul kuk yang Tuhan pasang. Saudara, kuk itu ada beban. Jadi kuk yang kupasang, kalau saya mengertinya gini, kalau ada kuknya dari Tuhan, ada kuknya yang kita bikin sendiri. Kita tahu kuk yang bikin sendiri, kesusahan itu sebetulnya, saudara, ya, tuh Tuhan bilang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Bebanku pun ringan. Jadi ada kuk yang dipasang kita sendiri, ada juga katanya dipasang orang lain. Tetapi saya mau katakan gini, ada kuk yang dipasang sama Tuhan melalui orang lain, bisa. Untuk apa? Supaya saudara, kalau dua saya mau sebut kerbau apa ya, biasanya yang dipasang itu kerbau. Nah, kalau saya ke Toraja itu banyak saya lihat gitu. Dipasang, saudara. Kalau di Jawa banyak saya lihat sapi, kalau nggak salah ya, sapi dipasang kuk yang ada kerbau juga ya, kerbau. Nah, saudara, untuk apa? Dipasang kuk itu rupanya binatang ini, saudara, kalau kita ini hidup di dalam Tuhan, harusnya hidup dipimpin Roh Allah. Tapi kalau kita nggak nurut, saudara, mesti dipasang kuk ini, karena kebinatangan, sifat kebinatangan kita di dalam itu. Mesti dipasang kuk ini untuk mengendalikan supaya jalannya bisa bareng. Makanya kalau kita nggak bisa unity itu, saudara, suka ngelihat apa, kadang-kadang saya bilang saya ini juga gini, Tuhan, suka ngelihat yang luar apa, susah unity itu. Sebetulnya Tuhan bilang, enakan kamu doa gini, Tuhan pasangin kuk dong ke saya. Kalau saudara nggak bisa kerja sama di dalam satu tim, itu tunggu, Tuhan akan pasang kuk
saudara, untuk gampang ngendalinya. 2 kerbau ini, saudara, kalau dilepas masing-masing, saya punya 2 anjing. 2 anjing udah diikat sama-sama, saudara. Satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Menangkap ini. Satu kiri, satu ke kanan karena tali. Tapi kalau dipasang kuk ini, ya mungkin Pak Wisnu lebih tahu tuh nerangnya nanti lain waktu ya. Kuk ini kayak kayu kalau nggak salah ya, kayu yang keras dipasang, saudara nggak bisa maksudnya nggak bisa mau sendiri karena dipasang sama-sama. Satu dia bisa jalan kalau dia jalan sama-sama. Saudara, hari-hari ini kemarin diberitakan untuk supaya kita lebih unity lagi. Untuk 10 tahun ini lebih unity, suami, istri, anak, orang tua, pokoknya kalau saudara nggak bisa unity, saudara akan dipasang kuk sama Tuhan. Kadang-kadang mama sama anak, papa sama anak, anak sama itu, sering kali orang bilang kayak kucing sama anjing. Saudara, hebat loh sekarang, kucing sama anjing bisa kelon-kelonan loh. Saudaranya yang telat. Ya, kalau saudara masih kayak kucing anjing yang zaman dulu ya, jangan. Ayo buat satu. Karena roh Allah, Pentakosta ketiga, Roh Kudus yang sama itu akan membuat orang jadi unity. Jadi yang kedua, panggilan untuk kita dipasang kuk, jangan kita pasang sendiri. Pasang sendiri itu artinya maunya kita sendiri. Kita pasang kuk kita sendiri, nggak bisa. Kuk yang Tuhan yang pasang di dalam kita. Oke, oleh sebab itu saudara, mari. Kalau kita udah datang ke Tuhan, kita siap bilang, Tuhan pakai aku. Kadang-kadang ada beban yang Tuhan kasih. Kuk yang saudara, kuk itu apa sih? Coba saudara doa gini, kalau kuk itu Tuhan lepaskan ini. Enggak, terus pokoknya itu sebelum kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, setelah itu baru kita dapat kelegaan. Nah, coba ayat 3 apa? Marilah kepadaku, dia bilang, engkau letih lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan. Saudara, di bumi ini kita bisa merasakan sorga sebetulnya di bumi. Gimana? Roh Kudus itu di dalam kita. Itu yang memberi kita. Saudara, saya nggak memperpanjangkan lagi ini. Tapi saya mau katakan kepadamu, jika engkau hari ini rasa kehilangan damai sejahtera, apa yang engkau harapkan tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan, Tuhan izinkan itu terjadi. Dia pasang kuk dalam hidupmu. Saya mau katakan satu, hanya satu, lari kepada Tuhan. Lari kemana? Lari kepada Tuhan. Yang siap untuk lari kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku telah mati bagimu. Aku menyerahkan hidupku bagimu. Setiap kali engkau minum dari cawan ini dan makan roti ini, engkau harus mengingat akan semua yang kulakukan bagimu. Engkau tidak sama seperti dulu lagi, tapi engkau hidup. Karena aku telah hidup, engkau harus hidup. Hidup seperti aku hidup. Mari berdiri ke depan Tuhan. Siapkan roti, anggur perjamuan di rumah-rumah maupun di ambil waktu sejenak. Kalau ada dosa, itu yang paling penting pertama. Kalau ada satu hal yang mengganjal, entah dosa, kejahatan yang sudah diingat oleh Roh Kudus, minta ampun. Mungkin hari-hari ini saudara hidup, harusnya kita hidup melihat yang di dalam. Roh kita harus lebih menyala, tapi kita banyak hidup melihat hanya yang di luar. Kesalahan orang, tapi kita nggak lagi menyimpan kebaikan orang. Kita minta ampun pada Tuhan sebelum kita makan roti dan anggur.
Oh ralana masyanda ralana masyanda. Oh ralana. Siapkan rohmu, siapkan jiwamu, siapkan tubuhmu untuk menerima kasih Tuhan. Ayo sembah Dia. Oh ralana masyanda karalala. Ya ralana bala 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 masyanda karalana. Oh ralana bala 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 masyanda karalana. Ralana masyanda karalana bala 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 masyanda karalana. Ya ralana bala 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 bala. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan. Mari yang di rumah-rumah maupun di tempat ini, engkau telah mempersiapkan anggur. Angkat anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi sebelum kita minum. Oh rala nama, sembah Dia. Biar darahmu mengalir Tuhan. Oh rala nama lama. Oh rala nama syanda karana. Ya rala nama syanda Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yes. Saudara, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita. Terima mujizat Tuhan. Terima kasih. Terima mujizat Tuhan. Kesembuhan itu terjadi. Pemulihan itu terjadi. Kekuatan terjadi. Oh rala nama syanda karala nama. Jadi sesuai dengan iman. Oh rala nama sakarala bala. Saudara, kita tenang sejenak. Engkau boleh minta apa saja hari ini dengan yakin didoakan. Maka doamu itu Tuhan katakan Dia akan menjawabnya, bahkan jauh daripada apa yang engkau doakan. Ambil waktu beberapa saat ini, masing-masing make a wish, berdoa. Catat dalam hatimu dan dalam pikiranmu apa yang engkau doakan hari ini. Oh, Bapa, engkau lihat kami umatmu datang dengan berbagai macam permintaan kami. Permintaan kami landaskan di dalam pengharapan iman dan kasih kami kepada Tuhan Yesus.
Kami tahu apa yang kami doakan itu. Hari ini kami belum melihat kenyataan, tapi kami percaya bahwa kami percaya kepada Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Amin. Dan tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak. Sungguh luar biasa apa yang telah Engkau lakukan. Jauh daripada pemikiran, jauh daripada apa yang dapat kami doakan. Engkau melakukannya jauh daripada segala doa kami. Jawab doamu lebih sempurna daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa, kami mendapatkan semuanya. Yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah telah Engkau kuatkan Tuhan. Setiap keluarga dipulihkan, dan Engkau memberi kelegaan bagi kami hari ini. Kami mau datang kepadamu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, kita angkat kedua tangan kita. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap
terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.